Halo semuanya. Kami OSIS, organisasi satu-satunya yang dikelola oleh siswa di Karis Nasional Academy. Ya mungkin kalian kira pekerjaan kami cuma Rapat. Tentu saja kami rapat banyak kali, tapi tidak hanya itu, OSIS adalah ruang untuk berbagi ide, minat, serta hal-hal yang perlu diperhatikan kepada sesama siswa dan sekolah. OSIS adalah wadah untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan, serta mengekspresikan kreativitas melalui menyelenggarakan acara dan menjalankan program yang bermanfaat bagi lingkungan dan komunitas. Yang terpenting, kami mendengar, menyuarakan, dan memberikan solusi bagi kalian semua. Itu berarti kamu Kamu. Karena kamu bagian dari kami. Kamu semua adalah anggota dari OSIS. Menjadikan organisasi ini berarti bagi kita semua. Berarti pula bagi aku. Menurutku, ikut OSIS itu nggak sekedar tentang memimpin di depan, tapi tentang skill dan pengalaman baru yang bisa kita dapatkan dari kerjasama di dalamnya. saya bersyukur bisa masuk OSIS. Karena dalam suka dan dukanya saya bisa belajar banyak hal, mulai dari bermusyawarah, bekerja sama dalam tim, berkoordinasi, dan juga belajar untuk menjadi pemimpin dan belajar untuk dipimpin. Menjadi bagian dari OSIS adalah hal yang menyenangkan bagiku, karena dampak dari hasil kerja kami bisa langsung terlihat, yaitu menyediakan sukacita bagi sesama. Di OSIS ini kami melakukan berbagai macam kegiatan seperti mengadakan event untuk hari-hari penting, mengadakan chapel setiap minggunya, memeriahkan hallway, hingga rutin memberikan sajian digital yang menarik di media sosial. Nah, tentunya kalian ingin tahu lebih banyak kan tentang apa itu OSIS dan bagaimana cara kerjanya? Yuk kita lihat sama-sama. OSIS terdiri dari beberapa bagian yang sengaja dibentuk untuk menghasilkan kerja yang efektif. Bagian pertama dari OSIS adalah leadership team, yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Sang ketua dipilih setiap tahunnya oleh seluruh siswa melalui sistem first past the post, yaitu kandidat dengan suara terbanyak akan memenangkan pemilihan, sedangkan perolehan suara terbanyak kedua akan menduduki posisi wakil ketua, sedangkan posisi-posisi dan anggota-anggota lainnya akan mendaftar dan dipilih oleh anggota OSIS yang lama. Halo, nama aku Laurin. Di sini aku bakal ngejelasin apa sih divisi creativity itu, terus tugasnya itu ngapain aja. Nah, yang pertama kita tuh megang majalah dinding atau yang biasa disebut mading, dengan temanya itu berbeda-beda sesuai dengan bulannya. Contoh, kalau bulan April gitu kita bisa ngangkat tema tentang Easter atau Paskah. Nah, isinya itu juga berbagai macam. Ada artikel, fun facts, bisa juga games or quiz, bisa juga hasil karya dari murid-murid yang bisa kita pajang. Nah, sebenarnya mading itu gak setiap bulan, karena ada juga yang namanya mading online. Mading online itu jadi kita ngangkat tema tertentu dan kita itu menyajikannya dengan berbeda. Jadi kita itu menyajikannya dalam bentuk video. Selain mading, kita itu juga bisa ngedekor hall SMA saat ada perayaan tertentu. Hai semuanya, nama aku Fasri Dimas Christian Pramono, biasa dipanggil Dimas, dari kelas 12 bisnis. Di dalam kepengurusan OSIS kali ini, aku menjabat sebagai Ketua Divisi Nasionalisme. Apa itu Divisi Nasionalisme? Divisi Nasionalisme adalah sebuah divisi di dalam kepengurusan OSIS yang bertanggung jawab atau memiliki tugas melaksanakan, mensupervisi kegiatan ataupun program-program yang berkaitan dengan nasionalisme. Lalu seperti apa contoh tugasnya? Jadi kami bertanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perayaan Hari Besar Nasional, seperti contohnya 17 Agustusan, kemudian kemarin kami juga ada Hari Kartini, dan perayaan hari-hari besar nasional yang lain yang menjadi tanggung jawab divisi kami. Halo, jadi aku dari divisi sport, mau jelasin singkat aja tentang divisi kita. Divisi ini itu yang pastinya tugasnya tentang berhubungan tentang olahraga. Nah, kegiatan-kegiatannya kita itu ya yang pasti kayak sports day, class meeting itu kita yang ngadain. Tapi mungkin kan kadang sebatas itu aja. Tapi
kita juga bisa ikut terlibat di kegiatan divisi lain, kita ikut membantu mereka. Jadi ya meskipun kita divisi sport, kita bisa dapat pengalaman, dapat pengalaman di divisi lain gitu yang bukan divisinya kita. Jadi ya itu pengalaman yang pastinya bakal jadi pembelajaran buat kita, bermanfaat banget buat kita ke depannya. Hai guys, nama aku Olive dan aku adalah ketua divisi dari divisi Fundraise, dan aku akan menjelaskan sebenarnya divisi ini divisi apa sih dan ngapain aja kalau aku masuk divisi ini. Jadi sesuai namanya, divisi ini itu bertugas untuk mencari dana supaya dana tersebut bisa digunakan untuk menyelenggarakan acara OSIS ke depannya. Nah, terus kita cari dananya itu biasanya dengan jualan, seperti jual makanan atau minuman selama setiap bulannya, atau kalau ada event seperti Sports Day 17 Agustus, nah biasanya kita jualan di situ. Lalu kita juga buka jasa, seperti tahun lalu contohnya kita buka jasa Secret Admirer di acara Valentine tahun lalu. Nah guys, di sini itu kita nggak kerjanya cuma cari dana juga terus guys. Jadi kalau misal ada acara seperti acara yang diselenggarakan OSIS seperti Karis Festival atau Karis Festival, acara yang gede-gede kayak festival gitu. Nah, tugasnya kita di situ adalah mencari sponsor yang mau mensponsori kita. Jadi kayak keliling-keliling Malang gitu cari sponsor. Hai, nama saya Anu dari divisi pastoral. Jadi divisi pastoral ini kerjanya ngapain aja? Yang utama pasti kita yang sebagai penyelenggara chapel, jadi kita yang membantu mengatur chapel, kayak misalnya menghubungi operator, menghubungi tim musik, dan juga menghubungi pembicara. Terus selain itu kita juga membuat renungan-renungan untuk dibagikan kepada teman-teman kita, bisa melalui Instagram salah satu contohnya, atau kalau misalnya ada chapel kelas kita akan membantu membuatkan renungan. Selain itu kita juga mengatur acara seperti chapel Pasca dan juga chapel Natal. Nah, itu dia OSIS kita. Kami tunggu kalian bergabung bersama kami. Sesuai dengan tema kita Aspect Corps, mari kita belajar peduli satu sama lain dengan cara ikut OSIS. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami @karisshs dan juga kanal YouTube kami Karis SHS untuk konten-konten YouTube menarik lainnya. Dan bila kalian mempunyai kritik, saran, atau opini, jangan lupa bilang ke kami atau ke perwakilan OSIS yang ada di kelas kalian. Sampai jumpa.